Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di sini saya perkenalkan ya, nama saya Afif Arya Putra. Saya akan memaparkan tentang seputar pertanian organik, yaitu mengenai tentang bahan apa saja yang diperbolehkan, kemudian bahan apa saja yang dibatasi, dan bahan apa saja yang dilarang. Oke, sebelum kita masuk ke situ, alangkah lebih baiknya kita mengetahui mengenai apa sih sebenarnya pertanian organik itu. Jadi pertanian organik itu adalah suatu sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, kemudian prinsip ekologi, keadilan, dan perlindungan. Jadi yang dimaksud dengan prinsip kesehatan dalam pertanian organik itu kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, kemudian tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan. Selanjutnya yaitu tujuan pertanian organik. Jadi tujuan pertanian organik itu ada tiga. Yang pertama, menghasilkan pangan berkualitas. Di sini yang dimaksud yaitu karena produk yang dihasilkan dari sistem pertanian organik itu dia lebih sehat dan lebih menyehatkan, karena produk pertanian organik terbukti aman untuk dikonsumsi dan bebas dari cemaran zat berbahaya yang dapat menjadi residu pada produk tubuh manusia. Kemudian yang kedua, di sini ada melestarikan lingkungan. Dalam pertanian organik terdapat salah satu prinsip yang melandasinya, yaitu prinsip ekologi. Prinsip ini berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang menjadi salah satu dari tujuan pertanian organik. Pertanian organik yang tidak memperkenankan penggunaan pupuk kimia atau bahan yang dapat merugikan lingkungan lainnya akan menciptakan kelestarian pada lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, di sini ada meningkatkan pendapatan. Kenapa kita bisa sebut meningkatkan pendapatan? Karena petani yang membudidayakan pertanian itu dengan sistem organik, harga produk yang dihasilkan dari pertanian organik itu mempunyai harga lebih tinggi dibandingkan produk pertanian konvensional lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke prinsip pertanian organik. Jadi di sini ada tiga prinsip pertanian organik yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan itu dalam pelaksanaan pertanian organik yang mengacu pada prinsip kesehatan adalah pertanian organik harus dapat melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, manusia, hewan, dan bumi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua, di sini ada ekologi. Selain kesehatan, pertanian organik juga harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu ada keadilan. Jadi prinsip keadilan dalam pertanian organik itu berarti harus mampu membangun hubungan yang menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Jadi di situ terjadi keseimbangan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang saya sebutkan di awal tadi kan. Yang pertama itu ada bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang untuk penyuburan tanah. Nah kemudian yang kita tampilkan ini adalah bahan yang diperbolehkan dalam pertanian organik. Jadi yang pertama itu ada pupuk hijau, kemudian ada 2 kotoran ternak, 3 urin ternak, kemudian kompos sisa tanaman, kemudian kompos media jamur merang, kemudian kompos limbah organik sayuran, kemudian ganggang hijau, azolla, blue green algae, atau yang sering kita sebut ganggang hijau biru. Ya, itu adalah beberapa dari sekian banyak hal yang diperbolehkan dalam pertanian organik. Kemudian selanjutnya kita ada bahan yang dibatasi untuk penyuburan tanah dalam pertanian organik. Yang pertama itu ada kotoran ternak, kemudian yang kedua ada urin ternak, kemudian nomor 3 kompos sisa tanaman, terus kompos media jamur merang, kompos limbah organik sayuran, dolomit, gipsum, kapur klorida, dan lain-lain masih banyak. Mungkin nanti bisa dilihat di slide
berikutnya. Ini selanjutnya bahan-bahan yang dibatasi tadi. Nah, kemudian ini ada yang ketiga, ada bahan yang dilarang untuk penyubur tanah. Jadi di sini ada beberapa bahan sudah dicantumkan ya, ada beberapa bahan yang tidak diperbolehkan atau kita sebut dilarang dalam penyuburan tanah. Ya, ada urea, ada amonium sulfat, kalium klorida, kalium nitrat, dan lain-lain bahan sintetis yang di sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Dadah.